Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kembali kita berjumpa dalam kajian tafsir Al-Quran, dan kita masih membersamai tafsir surah Al-Anfal. Di akhir jumpa kita di pekan yang lalu telah sama kita kaji hingga ayat ke-37 dari surah Al-Anfal, di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang satu fakta yang pasti akan disaksikan orang-orang yang beriman sampai hari kiamat, bahwasanya orang-orang kafir tidak segan untuk membelanjakan harta mereka dalam jumlah yang tak terbatas, semata-mata untuk satu tujuan apa? Liyasuddu an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari menapaki dan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan menghalangi orang ke masjid? Apakah dengan merusak akhlak manusia? Apakah dengan mendorong orang melakukan kerusakan-kerusakan? Itu semua adalah bagian dari satu kebiasaan yang digambarkan Al-Quran sebagai konsekuensi dari kekufuran. Namun Allah Subhanahu wa taala tegaskan, berapapun yang mereka belanjakan pada akhirnya akan hanya menjadi penyesalan, dan sedikit pun tidak akan dapat menimpakan keburukan kepada agama ini. Karena sebenarnya bagian dari segala tipu daya yang mereka buat itu bagian tak terpisahkan dari cara Allah untuk menyeleksi mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang munafik. Dari sinilah masuk kita pada pembahasan ayat ke-38. Allah melanjutkan lagi, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali memerangi Nabi Muhammad, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Jamaah rahimakumullah, redaksi ayat ini cukup menarik. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menunjukkan khitab atau seruannya kepada orang kafir. Bisa saja Allah langsung ngomong, wahai orang kafir, kalau kalian tetap kafir, berlaku sunnahku. Tapi Allah Subhanahu wa taala meminta agar pesan Allah kepada orang kafir ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini
satu hal yang menarik. Di dalam Al-Quran kita temukan kurang lebih 99 ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Allah ngomong langsung pada orang beriman, wahai hambaku yang beriman. Tapi kita tak temukan satu ayat pun di dunia Allah manggil orang kafir, wahai orang-orang kafir. Nggak ada. Satu-satunya panggilan orang kafir itu konteksnya akhirat. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Allah berkata pada orang kafir di akhirat kelak, wahai orang kafir, jangan cari alasan hari ini, kata Allah. Tapi di dunia tidak ada seruan Allah. Apa maknanya? Kekufuran itu adalah hijab terbesar, penghalang terbesar yang membuat seseorang layak berkomunikasi dengan Allah. Tapi orang yang beriman, siapa yang memiliki iman, walaupun iman itu punya tingkatan, orang yang imannya paling rendah sekalipun, maka dia layak untuk diajak ngomong sama Allah. Tapi orang yang kafir bukan hanya tak layak, Allah pun tak mau ngomong sama dia. Sehingga pesan Allah katakan, "Qul Muhammad, bilang sama mereka." Kenapa Allah enggak langsung ngomong, wahai orang-orang kafir, kalau kalian tidak ini satu pesan yang menarik bisa kita tangkap dari redaksi ayat ini. Yang kedua, ayat ini sebenarnya kan turun konteksnya Rasulullah SAW diminta untuk mengingatkan Abu Sufyan dan kawan-kawan. Itulah musuh Nabi yang paling getol di Mekah. Ketika Islam sudah kuat, ketika Islam sudah sangat berkembang di luar Mekah, tapi di Mekah masih Islam itu dihalang-halangi oleh Abu Sufyan. Sebagai orang kaya di sana, tidak segan-segan Abu Sufyan mengerahkan uangnya semata-mata untuk menghalangi dakwah Islam di Mekah. Walaupun konteks ayat ceritanya tentang Abu Sufyan, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammad bilang sama Abu Sufyan. Tetapi kalau kita perhatikan kembali redaksi ayat ini, Allah katakan, qul lil ladzina kafaru iyantahu faqad yughfar lahum ma qad salaf. Yantahu, Allah enggak katakan qul lil ladzina kafaru in tantahu yughfar lakum ma qad salaf. Apa bedanya? Orang-orang kafir di sini didudukkan oleh Allah pada ayat ini sebagai orang ketiga. Sebagai orang ketiga. Allah enggak katakan, wahai orang kafir, kalau kau berhenti dari kekufuranmu, Allah akan ampuni dosa. Sekiranya redaksi ayat ini hanya ditujukan kepada orang kafir di zaman Nabi, maka ayat itu hanya berlaku untuk mereka. Tapi ketika redaksinya menempatkan mereka sebagai orang ketiga, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Maka ayat ini berlaku untuk Abu Sufyan dan berlaku untuk seluruh kafir sampai hari kiamat. Jadi jangan dipahami ayat ini, ini kan asbabun nuzulnya hanya untuk Abu Sufyan. Seakan-akan ayat itu hanya berlaku untuk mereka. Tidak. Pemilihan redaksi yang menempatkan orang kafir bukan sebagai orang kedua, tapi orang ketiga yang dibicarakan di sini diartikan oleh para ulama. Konteks ayat ini pada esensinya mencakup semua kafir,
bukan hanya kafir Abu Sufyan dan tokoh-tokoh kafir Quraisy lainnya yang menjadi sebab utama turunnya ayat ini. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan kekufuran adalah hijab. Kekufuran adalah penghalang, bukan hanya penghalang dari Allah, tapi penghalang untuk dapatkan ampunan Allah. Selama seorang itu masih kafir, bagaimana mungkin dia berharap Allah ampuni dosanya? Tapi sebaliknya, ketika orang kafir berhenti dari kekufurannya, maka terbukalah kesempatan yughfar lahum. Allah mungkin ampuni kalian. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang kafir lantas dia masuk Islam, al-Islam yajubbu ma qablah. Keislaman seorang yang dulunya kafir membuat semua dosa-dosanya yang lama dihapus. Jadi ibarat seperti kata petugas SPBU, dari nol Pak, diulang lagi ya, takaran dosanya dari nol. Tapi apakah hitungan kebaikannya dimulai lagi dari nol? Enggak. Disinilah rahmat Allah. Orang kafir yang sebelum masuk Islam banyak berbuat kebaikan, tapi kebaikannya itu masih dalam kondisi kafir. Apakah dengan dia masuk Islam timbangan kebaikannya hilang? Tidak. Rasulullah berkata kepada para sahabat, aslamta ala ma aslafta alaihi min khair. Kau masuk Islam dan kau bawa kebaikan-kebaikan yang kau buat dulu di masa jahiliyah. Dosanya dihapus, kebaikannya dihitung. Ini kan luar biasa. Luar biasa bagaimana rahmat Allah. Dan ini yang Allah tawarkan kepada orang kafir. Iyan tahu, Abu Sufyan, kau yang suka membelanjakan hartamu untuk memerangi orang Islam di Mekah, kalau kau berhenti dari kekufuranmu, Allah akan ampuni dosamu. Yughfar lahum ma qad salaf. Jadi ini menarik sekali. Kita antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kita miliki hanyalah masa sekarang. Masa depan itu nggak pasti. Apakah kita punya waktu dan kesempatan untuk sampai ke sana? Masa lalu itu juga tidak lagi kita bisa berbuat apa-apa, karena apa yang sudah berlalu nggak mungkin kita balik lagi. Berapa banyak orang sudah melewati usia-usia tertentu, berharap dia, kalau aku masih umur 17 tahun katanya, pengen dia balik lagi usia 20 tahunan, 30 tahunan. Sekarang mungkin dia sudah 40 tahunan atau 50 tahunan. Tapi tak mungkin. Yang kita harapkan, yang kita bisa hanya berharap saja. Tapi Allah kasih kesempatan. Bayangkan orang kufur berapa lama? Bukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada yang 50 tahun, bahkan 60 tahun dihabiskan usianya dalam kekufuran. Bukan tak banyak juga uang yang dia belanjakan untuk menghalangi dakwah Islam. Kebijakan yang dia buat untuk mempersekusi orang Islam. Tapi begitulah. Bisa saja catatan kelam hitam di masa lalu diputihkan Allah. Kalau kau betul-betul masuk Islam, diampuni dosamu yang lalu, kata Allah. Tapi di sisi yang lain dikatakan, bagaimana pilihan kedua? Apakah mereka mau berhenti dari kekufuran dan masuk Islam? Atau sebaliknya, wa iyaudu, kalau mereka balik lagi melakukan amalan-amalan yang menjadi konsekuensi dari kekufuran, Allah katakan faqad madat sunnatul awwalin. Sebelum kalian kafir, sudah banyak umat-umat terdahulu yang kafir juga. Tengok catatan mereka, kata Allah. Apa yang aku perlakukan kepada mereka, kata Allah.
Dan ayat ini merupakan salah satu bentuk qawaninul Quran, hukum dalam Al-Quran. Bapak Ibu, berinteraksi dengan Allah sangat mudah dan indah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau berinteraksi dengannya, aturannya jelas. Aturan Allah jelas. Apa yang Allah suka jelas. Apa yang Allah benci jelas. Apa yang Allah inginkan dari kita jelas. Apa yang Allah nggak pengen kita kerjakan jelas. Siapa yang berinteraksi dengan Allah, mengikuti aturan Allah, maka dia pasti akan sampai pada Allah. Bayangkan kalau pimpinan kita di perusahaan, di sebuah institusi, itu pimpinannya mut-mutan. Kalau lagi senang hatinya baik kali, kalau lagi hatinya tidak senang, penuh dengan kegalauan, perilakunya pun kepada kita nggak jelas. Dan tak bisa kita baca apa sih sebenarnya pengen bapak ini, apa sih sebenarnya pengen ibu ini, nggak jelas apa maunya. Bayangkan betapa sulit berinteraksi dengan orang yang demikian. Ya, karena mau bawa apapun proposal, kita tengok dulu moodnya lagi baik atau enggak nih. Ya, tapi sama Allah tidak. Jelas sunnatullah itu, aturan Allah itu jelas. Kalau kau mau sukses, gini caranya, kata Allah. Kalau kau mau gagal, gini caranya. Kalau kau mau binasa, ikutilah gimana umat-umat terdahulu. Ada kaumnya Nuh, ada kaumnya Soleh, ada kaumnya Hud, ada kaumnya Lut. Ikuti aja mereka. Maka Allah nggak katakan di sini, kalau kalian balik kepada kekufuran, aku azab kalian. Tidak. Tapi Allah katakan, kalau kalian kembali kepada kekufuran, sungguh sunnah Allah yang berlaku kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian cukup untuk jadi pembelajaran bagi kalian. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini salah satu ayat yang mengajak kita, menyeru kita untuk belajar sejarah. Belajar sejarah itu apa tujuannya? Bukan sekedar tahu tahun sekian kejadian ini, enggak. Makanya Quran ketika cerita sejarah nggak pernah nyebut tahun. Tahun itu nggak terlalu penting menurut Quran. Yang penting apa? Apa intisari peristiwa di masa lalu yang mungkin berulang di masa depan? Karena masa depan hakikatnya adalah cerminan dari apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin aktornya berubah, zamannya berubah, tempatnya berubah, tapi intisari peristiwanya itu juga. Cerita konflik antar saudara ini sama seperti Nabi Yusuf dan abang-abangnya. Apakah mungkin berulang peristiwa yang sama di akhirat sampai kiamat kelak? Mungkin sekali. Tapi pelaku dan aktornya beda, zamannya berbeda, tempatnya berbeda. Tapi intisarinya gimana? Kalau ada orang diperlakukan kayak Yusuf, maka ikutilah dan teladanilah Yusuf bagaimana memperlakukan saudara kandungnya sendiri yang melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Begitu juga. Ada enggak? Ya. Nanti sampai hari kiamat kejadian-kejadian yang mungkin terjadi seperti pada Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, sangat mungkin. Tapi kita harus tahu faqad madat sunnatul awwalin. Aturan-aturan kebiasaan Allah sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat sebelummu, itu juga pasti akan berlaku kepadamu. Ini pesan
yang ingin disampaikan pada ayat ini. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Allah melanjutkan lagi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Wa qatiluhum, Allah katakan, dan perangilah mereka. Kenapa? Agar tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Para hadirin, sebagian orang ketika membaca ayat ini, perangilah. Terbayang sama dia, berarti Islam ini kejam kali lah. Agama perang ini. Kok ayat nyuruh perangilah? Bapak Ibu, beda antara kata perangi dengan kata bunuh. Di mana bedanya? Kata bunuh bisa saja perbuatan itu datang dari satu pihak, pihak yang lain nggak membuat. Tapi kata perangilah, qatiluhum, dalam bahasa Arab, kata qatala wazannya fa'ala, menunjukkan makna saling. Artinya apa? Seakan-akan ayat ini mengatakan, kalau kau tak perangi mereka, mereka pun perangi kau. Seakan-akan Allah katakan lewat ayat ini, mereka akan tetap memerangimu sampai hari kiamat. Maka dari itu, perangilah mereka. Perangilah mereka. Kalau zaman dulu, perang itu dalam bentuk apa? Militer. Di zaman Nabi perang Badar, perang Uhud, militer. Tapi dengan sekarang udah lahir PBB. Apa artinya? Salah satu tujuan lahirnya PBB mencegah perang dunia ketiga. Apakah dengan ada PBB udah berarti perang tidak ada lagi? Tidak. Karena perang sekarang berubah bentuk. Ada perang secara ekonomi, gimana ekonomi satu negara menghantam negara lain. Dengan apa? Mungkin dengan hutang. Dengan apa? Mungkin dibanjiri dengan impor, supaya industri negara yang dibanjiri impor mati lama-lama. Dengan apa? Dengan pinjaman-pinjaman lunak. Tapi tujuannya apa? Untuk ikut campur dalam kebijakan ekonomi dan keuangan sebuah negara. Itu perang juga. Yang kita pikir, oh baik kali Amerika kasih bantuan. Gak ada makan siang gratis. Satu negara bantu, pasti ada embel-embel di belakang, walaupun gak dikasih tahu. Orang Barat sendiri mengatakan no free lunch, katanya. Gak ada makan siang gratis. Artinya apa? Bantuan ini, bantuan itu, di belakangnya ada tujuan-tujuan. Salah satunya apa? Konteks, ya, hegemoni satu negara atas negara yang lain. Ada perang politik. Bahkan tak jarang, jamaah rahimakumullah, sekarang yang paling berat adalah perang budaya dan pemikiran. Lewat YouTube, lewat media sosial, lewat channel-channel ya, kabel, TV kabel. Ini yang dikasih nampak apa? Budaya dari mereka. Lebih hafal sekarang anak-anak nyanyi Korea daripada nyanyi daerah. Ini diperangi. Dalam kondisi kita nggak sadar kita diperangi. Banyak orang lebih prefer, lebih suka apa? Oh, lebih suka dia makan pizza daripada makan getuk misalnya. Begitu makan getuk dianggap ini makanan kampung ini. Nah, kalau makan pizza dianggap ini orang modern. Ini bagian diperangi pemikiran kita, sehingga kita tak bangga dengan apa yang kita punya. Justru kita suka mengekor dengan apa yang orang punya. Nah, ayat ini konteksnya dalam sekali. Qatiluhum, perangi mereka. Orang-orang kafir, baik secara militer
baik secara ekonomi, baik secara politik, baik secara budaya dan pemikiran, memerangimu supaya kau ikut dengan mereka. Apakah umat Islam terkait dengan perang multi aspek ini kita hanya duduk dengan alasan Islam kan agama damai, Islam kan agama kasih sayang, udah biar aja, gak usah kita lawan mereka? Tidak. Justru Allah katakan mereka perangi kau, kau perangi mereka. Untuk apa memerangi mereka ya Allah? Hatta la takuna fitnah, supaya kekacauan, kekufuran itu tidak makin merajalela. Para hadirin rahimakumullah, kita lihat zaman sekarang negara dengan jumlah tentara terbanyak di dunia itu Amerika. Bahkan saking banyaknya tentaranya itu nggak hanya di Amerika, dititipkan di pangkalan militer di negara-negara lain. Di Arab Saudi ada, di Qatar ada, di Kuwait ada, belum negara Afrika, belum lagi negara yang masuk di bawah pengaruhnya. Nah, kalau kita pikir tentara banyak, gaji jalan terus, tapi nggak ada kerja, kan susah juga ya. Maka tak jarang siapa yang paling berkepentingan membuat perang? Siapa paling berkepentingan? Negara yang memang industri persenjataannya jalan. Kalau nggak ada perang nggak laku senjatanya. Kalau tak ada perang, tidak menimbulkan rasa takut, tak bisa Amerika menempatkan tentara-tentaranya di pangkalan-pangkalan militer yang ada di seluruh dunia. Sampai level Jepang saja pasca Perang Dunia Kedua ada pangkalan militer Amerika di situ, di Jepang. Belum lagi cerita tentang, kalau cerita di Timur Tengah banyak sekali. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan qatiluhum. Makanya saat ini kan di masa pemerintahan Presiden Prabowo, di dunia pendidikan tuh gembar-gembor pendidikan bela negara, pendidikan bela negara. Kalau pendidikan bela negara enggak dikuatkan dengan dikuatkan silabus tentang pembahasan jihad, omong kosong. Mau kuatkan bela negara, ajarkan anak-anak itu gimana konsep jihad yang benar. Karena yang paham jihad pasti dia punya semangat bela negara. Tapi kalau jihad yang benar tidak diajarkan, maka muncullah pemahaman yang menyimpang tentang jihad. Dianggaplah ngebom sana ngebom sini jihad. Kita tak pungkiri banyak pemahaman yang menyimpang tentang jihad. Kenapa? Karena nggak diajari pemahaman yang benar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, perangilah mereka agar tidak terjadi kekacauan. Dan apa tujuan kita berperang atas nama agama? Wa yakunu dinu kulluhu lillah. Allah berkehendak ujungnya lewat serangkaian perang yang terjadi, satu-satunya agama yang tegak di muka bumi hanyalah Islam. Bapak Ibu, saya berani mengatakan kalau ada agama lain selain Islam diperangi seperti diperanginya Islam, udah lama agama itu bubar. Udah lama agama itu bubar. Diperangi hijab di Perancis, diperangi tanda simbol-simbol Islam di Eropa, diperangi ya pemikiran fundamental Islam lewat perang teroris, lewat perang ini itu di Afghanistan, di Indonesia dan di mana-mana. Tapi yang terjadi apa? Bukannya malah hilang, malah makin kuat. Ya. Berarti lewat serangkaian perang-perang tadi benarlah ayat ini. Wa yakunu dinu kulluhu lillah. Ujungnya agama yang tegak satu-satunya adalah Islam. Tapi apakah agama Islam ini akan nampak kuat dan tegak kalau tidak diperangi?
Kan itu dia. Jadi pertama kita disuruh untuk memerangi orang yang memerangi kita, apakah secara militer, apakah secara Bapak Ibu, sebelum ada perang Gaza, mungkin tak terbayangkan sama negara-negara lain, ada kekuatan yang mampu nandingi kekuatan Amerika dan Israel. Tak terbayangkan, Amerika kekuatan militer nomor 1 dunia. Israel, anaknya Amerika, ini kekuatan militer, alat-alatnya itu nomor 4 dunia secara persenjataan. Dengan citra seperti itu, saya yakin gak semua negara berani. Tapi lihat, karena para mujahid mengamalkan ayat ini, waqatiluhum, ketika tanah air diduduki oleh penjajah, ketika rakyat sipil diusir dari rumah-rumah mereka, jutaan warga Palestina ini terpaksa keluar dari negaranya, terombang-ambing, hampir semua negara ada imigran Palestina yang sifatnya ditanggulangi oleh PBB. Di Medan sini aja, Dr. Mansur itu banyak tempat camp pengungsian orang-orang Palestina. Kalau ditanya, mereka pun tak tahu. Kami sejak keluar, kapan bisa balik lagi ke kampung kami? Nggak ada yang tahu. Apakah anak cucuku bisa pulang lagi ke sana? Nggak ada yang tahu. Menanti sesuatu yang tak jelas. Tapi lihat bagaimana dengan keteguhan para mujahid mengamalkan ayat wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Fitnah mana yang lebih besar ketika anak-anak dibunuh, wanita-wanita diperkosa, laki-laki dewasa disiksa dan dibunuh? Itu fitnah paling besar. Tapi coba bayangkan, lewat adanya perang itu bukan artinya kita mendorong orang untuk perang, tidak. Tapi pahami bahwasanya apa? Kau tak perang pun musuhmu pasti memerangimu. Musuhmu pasti memerangimu. Maka kalau dalam teori militer itu ada teori mengatakan cara terbaik untuk damai adalah dengan memperkuat persenjataan. Makin kita kuat, makin orang lain gak berani ganggu kita. Cara terbaik untuk damai dengan menguatkan diri dan persenjataan. Ini yang dikatakan Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatanmu. Untuk apa? Nakut-nakuti musuh. Kalau musuh takut gak ganggu kita. Tapi kalau kita lemah, diganggu di berbagai aspek. Apa bukti pentingnya ayat ini? Konteks keindonesiaan dengan negeri kita yang cukup luas ini. Bisa pula ada pagar laut 30 km, tak tahu siapa yang buat. Jadi mana? Berarti kan ada yang memerangi negara, macam ada negara dalam negara, kita pun tak tahu siapa. Ini jamaah rahimakumullah, ayat yang penting sekali. Dalam makna apa? Perangi orang-orang kafir, konteksnya apa? Yang membahayakanmu supaya tidak agama satu-satunya itu hanyalah Islam. Dan di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, fa inin tahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Ketika kau kuat, musuh lantas takut kepadamu dan mereka berhenti memerangimu, fa inin tahau, jika mereka berhenti, fa innallaha bima ya'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha tahu, Maha melihat apa yang mereka buat. Apa maksudnya? Allah tahu mana orang kafir yang berhenti memerangimu dengan benar, mana yang berhenti memerangimu ecek-ecek dan pura-pura. Karena ada juga orang itu nampak kita kuat, udahlah berhentilah. Tapi macam setan juga dia. Nengok kapan lemah aku serang lagi, kan begitu.
Ini adalah sesuatu yang kalau kita perhatikan nyata. Kalau di dalam surah yang lain Allah katakan walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan rela orang Yahudi, orang Nasrani sampai kau ikut sama agama mereka. Jadi artinya apa? Enggak apa-apa KTP-nya Islam, tapi perilaku dan cara berpikirnya kayak Yahudi. Enggak apa-apa KTP-nya Islam, atribut-atributnya pakai Islam, tapi bagaimana gaya hidupnya ya ikut Nasrani. Ini yang bahaya. Jamaah rahimakumullah. Untuk itulah di bagian ayat terakhir jumpa kita hari ini Allah katakan wa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika orang-orang kafir itu berpaling, pengertian berpaling ini apa? Berpaling dari menyerangmu, berpaling dari memerangimu. Allah katakan, fa'lamu annallah maulakum. Ketahuilah, Allah lah pelindung kalian yang sebenarnya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Jamaah rahimakumullah, ayat ke-40 mengisyaratkan kepada kita ini orang-orang beriman kuat karena kita dilindungi Allah. Kita kuat karena Allah membersamai kita. Dan Allah hanya membersamai kita ketika kita taat dan bertakwa kepadanya. Kalau kita jauh dari mematuhi perintah Allah, semua larangannya justru kita kerjakan, ini namanya kita tidak patuh dan tidak bertakwa kepada Allah. Di momen itu, apa kira-kira Allah melindungi kita? Enggak. Maka pernah saya sampaikan di sini sebuah kisah. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika kirim pasukan ke Mesir, udah sebulan pasukan dikirim, tak mampu mengalahkan tentara Romawi di Mesir. Maka Umar pun nulis surat. Isi suratnya apa? Ketahuilah, sesungguhnya Allah menolong kita karena ketaatan kita kepada Allah dan kemaksiatan musuh kita kepada Allah. Itu kata Umar. Sekiranya kita sama-sama bermaksiat, mereka maksiat, kita pun maksiat, maka sesungguhnya mereka akan menang atas kita dengan jumlah dan logistik mereka. Sampai surat Umar ini dibaca Amr bin As, diperintahkan habis itu tentara tiap malam tahajud, tingkatkan ibadah, enggak sampai 3 hari menang. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Kekuatan itu apa? Oh, berotot. Oh, senjata tercanggih, helikopter tempur paling hebat, pesawat tempur paling terbaru. Tapi pasukannya semua malam mabuk, malam maksiat. Apa mungkin itu Allah? Enggak. Coba bayangkan, perbandingkan antara logistik para mujahid di Gaza dengan Israel. Ini enggak ada lawan. Mujahid Gaza buat rudal pun dari pipa. Bahan bakunya bahan baku sederhana. Apa yang tersedia? Ya. Tapi lihat, ketika dia lempar rudal itu, walaupun sederhana, tapi dia yakin ketika melepas, ini walaupun aku yang lempar, sesungguhnya yang lempar Allah. Kalau Allah yang lempar, nggak mungkin meleset. Kan gitu. Nah, ini yang perlu untuk dipahami. Ayat di surah Al-Anfal ini mengingatkan kepada kita, fa innallahu huwa maulakum. Musuh itu berpaling darimu, kau aman selama Allah melindungimu. Kalau Allah berlepas tangan darimu, kau pun tak bisa buat apa-apa. Ini yang dapat disampaikan untuk kaji kita pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjut
di pekan depan dengan tafsir ayat ke-41. Sebelum saya tutup, diberikan satu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz yang kami hormati, tadi yang di penjelasan terakhir sangat perlu bagi kami minta penjelasan dari Ustaz. Kemenangan itu apabila disertai dengan Ketaat, Allah. ya. Ini agak sulit bagi kami memaknainya bagaimana supaya setiap sesuatu yang kita buat itu beserta dengan Allah agar kita menang. Ya. Masih Ya. Membersamai Allah untuk menjemput kemenangan. Artinya apa? Semua aktivitas yang kita awali, pertama, kita yakin kita lakukan tujuannya untuk Allah, bukan untuk diri kita. Yang kedua, dalam proses melakukan apapun taktik dan strategi yang kita buat, jangan pernah melakukan taktik lewat cara-cara yang melanggar aturan Allah. Ya. Jadi ini alasan kenapa Nabi dulu sebelum perang jangan potong pohon, jangan bunuh kakek-kakek, jangan ganggu nenek-nenek, jangan apain anak-anak, perangi yang memerangimu. Etika perang itu bagian. Tapi kalau musuh hancurkan rumah sakit, musuh hancurkan sekolah, musuh bunuh semua, kita pun juga udahlah musuh buat gitu kita balas juga sama. Ini hal yang artinya apa? Harus nampak kontrasnya iman dengan kafir. Ini kan sekarang kenapa sebagian orang ya untuk apa beriman, sama aja pun katanya. Enggak ada beda antara iman mukmin dan kafir. Inilah di momen-momen sulit harus nampak. Kalau orang kafir itu individualistik, mukmin enggak, dahulukan kepentingan umum. Makanya kita lihat, apa mungkin seorang mukmin korupsi sampai 300 triliun? Tengok kafir aja. Apa mungkin mukmin menjual negaranya untuk asing? Kafir aja. Ini harus nampakkan. Sehingga apa? Walaupun nampak umat Islam itu lemah, tertinggal dari banyak aspek, tapi selama kita patuh dan takwa, itulah kekuatan sebenarnya. Itu yang membuat Allah, ya, seperti kita lihatlah, ya, nggak terbayang negara mana yang bisa ngebom atau nyerang Los Angeles sampai kerugian berapa triliun US. Tapi kalau Allah mau, kecil aja itu, kecil aja. Dibuat ada 5 titik api, sampai sekarang api pun belum bisa dipadam. Coba itu bayangkan, ini nggak terbayang Rusia bisa nggak bakar Amerika gitu, nggak mungkin, nggak berani pun dia. Cina bisa nggak buat gitu Amerika, nggak bisa. Tapi pemilik alam semesta beserta segala isinya, apa yang dikehendakinya bisa diwujudkannya, walaupun kadang-kadang kita tak terbayang gimana caranya. Ya, boleh jadi itu doa orang teraniaya di dunia. Ya, makanya ini. Kalau ditanya gimana cara Allah menolong, itu tak kemampuan manusia untuk bisa sampai. Karena cara Allah memenangkan orang yang beriman itu di luar kemampuan kita untuk bisa tahu gimana bentuknya, caranya gimana. Allah punya caranya sendiri. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Membersamai Allah artinya apa? Mengawali apapun niatnya karena Allah, bukan sekedar mengucapkan bismillah, mengawali apa? Niatnya karena Allah. Tapi kalau buat sesuatu niatnya apa? Ini untuk kepentingan partai ini, untuk kepentingan ormas ini, bukan untuk Islam, untuk masih terkotak-kotak. Gimana Allah menolong? Pertama, loyalitas tertinggi itu untuk Allah, untuk Islam. Baru yang kedua, proses dalam mempersiapkan kekuatan tadi, semuanya jangan dilakukan lewat cara-cara yang di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah. Jadi itu kunci.
sehingga Allah membersamai orang-orang yang beriman. Sekiranya demikian, kita tutup majlis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.